kenyamanan gitu loh Mbak. Nah, apakah kenyamanan itu tuh juga mencerminkan keimanannya? Gimana Gitu, tadi? Mbak. Gimana tadi, Dek? Sorry. Banyak orang yang kerudungnya gede itu mungkin dari segi agamanya itu tidak mencerminkan gitu loh Mbak. Tapi banyak juga orang yang jilbabnya tuh lumayan menutup, itu tuh tentang kenyamanannya dia. Jadi apakah kenyamanannya itu gambaran keimanannya atau bagaimana? Oh iya, iya. Oke, Mbak jawab pertanyaan dari Arum dulu ya. Yang orang itu mau berusaha lebih baik, tapi agak kurang nyaman ketika dijudge oleh orang lain. Sebenarnya hal ini emang wajar banget terjadi. Apalagi contoh kecil aja ya, misalnya nih, orang yang nggak biasa sholat jamaah di musola tiba-tiba datang. Terus mesti ada tanggapan, kamu kok tiba-tiba datang gitu. Sebenarnya orang yang ngomongin itu nggak maksud buat apa-apa ya, tapi kita yang menerima itu kayak risih sendiri. Ya ampun, aku tuh baru berusaha langsung aja digituin. Kemudian parahnya lagi kalau misalnya pakai pakaian tertutup gitu, kita tuh kayak seolah apa ya, menerima tuntutan dari masyarakat kita harus perfect, harus bisa ini, bisa itu. Padahal itu tuh awalnya kita, malah langkah awal kita untuk berusaha lebih baik. Karena ada kan yang mungkin teman-teman udah tahu ya, jadi mau menghijabi akhlaknya dulu atau menghijabi dirinya dulu gitu. Nah itu pada kenyataannya kan kita memang harus menghijabi diri kita sendiri sebelum kita apa ya, berusaha berusaha belajar hal yang lain. Karena ketika kita sudah memperbaiki diri kita dari segi pakaian, otomatis kita akan lebih termotivasi untuk belajar-belajar hal yang lain, kita memperbaiki akhlak, mungkin ilmu dan lain sebagainya. Nah, untuk menanggapi orang-orang yang mungkin ada ngejudge seperti itu ya, kalau dari Mbak sendiri, kita kan nggak bisa mengendalikan omongan orang lain. Karena orang lain itu terlalu banyak. Jadi cukup kita ibaratnya menggunakan 2 tangan untuk menutup 2 telinga. Karena kita kembali lagi, orang lain mau ngomong apa, orang lain mau berpikiran apa, itu bukan kapasitas kita untuk mengendalikan. Jadi yang perlu kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita membangun mindset diri kita sendiri bahwa aku nggak seperti yang mereka pikirkan, maksudnya aku gini belum tentu aku perfect, tapi gimana ya, intinya kita bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita sendiri agar jangan sampai kita karena diomongin seperti ini, seperti itu sama orang lain, justru menyurutkan niat kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, gitu. Mungkin itu sih pendapat dari Mbak. Jadi intinya tadi itu hal yang wajar dan Mbak juga nggak membenarkan orang yang ngomong seperti itu. Orang-orang yang mungkin seperti kita-kita ini ya, kita yang berjilbab ini harus perfect gitu, enggak. Tapi kembali lagi, kita nggak bisa mengendalikan orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Jadi, ayo kita sama-sama bangun diri kita sendiri yang memiliki mindset yang emang nggak terlalu memperdulikan omongan orang lain ketika itu mengganggu kita dan apa ya, dinilai itu bakal memberikan pengaruh buruk untuk kita. Jadi, ayo semangat aja buat kita-kita yang masih belajar ini gitu. Jangan jangan patah semangat karena omongan orang lain itu. Mungkin jawaban dari Mbak itu ya. Kalau ada yang mau nambahin, boleh banget. Ada yang punya jawaban lain atau apa juga nggak apa-apa. Oh iya, satu lagi. Ada yang kelewat tadi. Uh, kalau orang yang berkerudung besar itu jadi lebih nyaman ketika satu circle sama yang dengan yang ibaratnya hampir sama gitu ya. Kalau hal itu emang sebuah kewajaran sih. Jadi contohnya, misalnya kita kalau kita punya latar belakang yang sama atau kondisi yang sama, senasib sepenanggungan gitu ya, itu semakin menambah keeratan kita dari segi psikologisnya kita juga. Contohnya tadi, misalnya orang yang sama-sama sedang berhijrah, itu pasti akan lebih bisa mengembangkan dirinya, bisa nyaman juga ketika bareng-bareng sama orang yang sedang berhijrah itu tadi. Kemudian misalnya lagi orang yang satu latar belakang sekolah masuk ke universitas yang sama, pasti mereka juga cenderung lebih nyaman dengan orang yang apa namanya, satu sekolah itu loh. Tapi nggak menutup kemungkinan nantinya kita akan lebih nyaman dengan orang lain, karena mungkin itu masih di masa-masa transisi gitu, transisi baru berhijrah gitu. Karena ketika baru berhijrah, kita
banyak akrab sama orang-orang yang mungkin nggak sejalur, kita mesti khawatir kan takutnya kita ke bawah atau gimana. Yang penting meskipun kita nyamannya sama orang-orang yang satu circle dengan kita, satu visi misi mungkin ya, tapi kita nggak boleh menutup interaksi dan hubungan juga dengan orang lain, karena dalam hidup kan kita makhluk sosial ya, kita pasti perlu orang lain di luar dari itu. Kita bekerja sama dengan banyak orang, dan kita sebisa mungkin harus membangun hubungan yang baik juga dengan banyak orang. Nggak perlu terlalu dekat, yang penting kita ada jaga batasan, kita punya kita ketemu mereka kita baik, kita punya adab yang baik, insya Allah juga hubungannya akan terjalin dengan baik meskipun nggak terlalu dekat. Kan ada hubungan yang sifatnya hanya mungkin profesionalisme kerjasama, atau mungkin sekedar teman, ada yang sahabat, ada yang saudara gitu ya. Nah, kita tinggal kelompokin aja gitu. Mungkin jawaban dari Mbak itu Arum. Ada yang mau nambahin jawaban dari Mbak nggak? Atau udah, nggak ada yang nambahin lagi? Oke, mungkin belum ada yang mau nambahin lagi. Tadi menyambung ke pertanyaannya Nani soal kenyamanan. Apakah kenyamanan itu mencerminkan keimanan? Gitu ya Nani ya? Iya, Mbak. Nah, ya. Mungkin juga ini dari hal-hal sekitar kita ya. Banyak yang contohnya nih, misalnya nah, Mbak itu nyamannya dengan gedung seperti ini. Ada juga yang nyamannya mungkin dengan gaya seperti ini atau seperti ini. Gitu ya Nani ya maksudnya ya? Gitu bukan sih? Iya, gitu, Mbak. Iya. Iya. Nah, kalau Mbak sendiri nggak bisa menghukumi langsung ya bahwa orang yang berjilbab pendek itu imannya cetek, atau orang yang berjilbab lebar itu imannya tinggi, karena kembali lagi juga iman itu kan fluktuatif, naik turun gitu ya. Dan bisa jadi karena ini tuh hal-hal yang sifatnya nggak bisa nggak pasti kayak 1+1 sama dengan 2 gitu. Kayak contohnya ada orang-orang yang emang mungkin beliaunya itu nggak kelihatan alim gitu, tapi di malam-malam beliau selalu tahajudnya lancar terus, dan itu beda sama Mbak mungkin yang pakainya kerudungan gini gitu. Jadi kalau Mbak sendiri nggak bisa mengkategorikan secara pasti kalau yang kayak gitu termasuk beriman atau enggak gitu, atau imannya itu dari kenyamanan itu mencerminkan keimanan gitu. Mbak sendiri belum bisa menghukumi itu ya. Tapi yang pasti iman itu naik turun, dan orang-orang nggak mesti yang sekarang imannya tinggi itu bisa jadi besok juga tinggi, atau nanti 1 jam lagi, 2 jam lagi, itu nggak mesti gitu. Mungkin jawaban dari Mbak itu sih, dari Mbak yang Al-Fakir ini. Oke, ya, kasih, Mbak. Oke, yang lain ada yang mau tanya atau nambahin lagi? Atau dicukupkan aja? Yuk, yang mau cukup siapa? Cukup, Mbak. Oke, jadi Maaf. oke, cukup ya. Ini Mbak kasih oleh-oleh buat kalian. Cukup nih, Mbak kasih oleh-oleh ya. Mbak kasih oleh-oleh buat kalian, tugas ya. Ini tugas kita yang pertama itu, karena materinya ini berkaitan dengan akhlak dan karakter seorang muslim, jadi nanti Mbak minta teman-teman di sini untuk melakukan satu proyek kebaikan. Jadi masing-masing individu ya, misalnya boleh proyeknya itu berupa teman-teman ngajar TPA, atau teman-teman membantu orang tua, menolong orang lain, ikut kerja bakti, apapun itu yang ada nilai kebaikannya. Nanti difoto
di foto ya, terus nanti diberi narasi, dijelaskan proyek kebaikan masing-masing kalian tuh seperti apa gitu. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF ke Mbak via chat WA aja nggak apa-apa. Oh ya, deadline-nya maksimal Jumat besok sebelum kita Zoom. Oke, ada yang ditanyain dari tugasnya? Udah paham semuanya ya tugasnya ya? Nanti di-share di WA ya, Mbak? Dikirim personal chat ke Mbak. Atau gimana nih? Maksudnya di-share ketentuannya gitu, apa gimana? Iya, ketentuannya. Oh iya, nanti Mbak share ketentuannya ya. Untuk pokoknya nanti dibuat proyek kebaikan aja gitu. Yang 1 lembar nggak apa-apa, lebih juga nggak apa-apa. Yang penting ada fotonya, ada narasinya. Kayak yang lain ada yang ditanyain lagi nggak? Oke, baik. Sebelum kita tutup, untuk petugas minggu besok, MC-nya Nanda, berita aktualnya Rika, kemudian kultumnya Endah. Gitu ya. Oke, terima kasih atas diamnya. Siap, Mbak. Oke, Mbak akhiri ya. Sebelumnya Mbak ucapkan, nanti Mbak kembalikan lagi ke MC, tapi Mbak akhiri dari Mbak dulu. Sebelumnya Mbak ucapkan terima kasih untuk partisipasinya. Mbak mohon maaf apabila penyampaian materi tadi ada perkataan atau perbuatannya Mbak yang kurang berkenan di kalian. Mbak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak kembalikan lagi ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.